resmi BP Haikal jadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Haikal Hasan Baras atau akrab disapa BP Haikal resmi dilantik sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa 22 Oktober tahun 2024. BP Haikal merupakan sosok kelahiran Jakarta pada 21 Oktober tahun 1968, dirinya lebih dikenal sebagai pendakwa atau dai dengan logat khas Betawi. Selain sebagai pendakwa, dirinya juga aktif sebagai motivator dan pernah bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di perusahaan tambang. BP Haikal meraih sarjana S1 Teknik Informatika di Universitas Budi Luhur, kemudian gelar Magister S2 jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung. Dirinya juga pernah menjadi salah satu panitia pada aksi 212 tahun 2016. Pada Pilpres tahun 2019, BP Haikal juga pernah menempati posisi sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Kemudian, dirinya juga menjadi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2024. BP Haikal memiliki tugas untuk terus menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia. Baik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah maupun perusahaan besar sebagai produsen untuk memastikan bahwa produk memiliki sertifikasi halal. Hal ini lantaran penduduk mayoritas di Indonesia beragama Islam yang mewajibkan sesuatu yang digunakan atau dikonsumsi adalah halal. Adapun produk yang dapat disertifikasi halal diantaranya produk pangan, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan bahan kimia, sabun, detergen, kulit, filter air, dan sebagainya. Belum seminggu dilantik, BP Haikal disemprit Mahfud MD. Diketahui sebelumnya BP Haikal meminta pelaku bisnis atau para pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal. BP Haikal menyebut semua produk mulai dari makanan, minuman, obat, kosmetik, fashion, hingga sembelihan harus memiliki sertifikat halal. Pernyataan BP Haikal sontak ditanggapi Mahfud MD melalui akun X miliknya. Penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah masa. Semua yang dijual belikan harus pakai sertifikasi halal. Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku, dan lain-lain? Kata Mahfud melalui akun pribadinya di akun X, dikutip pada Sabtu 26 Oktober tahun 2024. Kalau seperti itu, jadinya beragama di negara ini terasa sulit. Tak semua yang haram dimakan itu tidak boleh diniagakan, tambahnya. Pernyataan Mahfud sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Iya, sama. Pak Fiansa, selamat. Ya. Terima kasih pertama kedatangannya. Cuman nggak bisa lama-lama minta maaf. Sebelumnya saya bilang tuh ada disclaimer dia nggak bisa lama-lama sebab mau ubar pesawat. Jadi gini teman-teman wartawan sekalian. Pertama saya ucapkan setelah terima kasih kepada teman-teman semua. Ini adalah merupakan wujud komitmen dari pemerintah kita yang sebenarnya nih kalau pada belum tahu sejak awal telah diperhatikan banget makanan halal. Dan sekarang dengan Pak Prabowo ini lebih lagi menunjukkan komitmen sehingga kita yang tadinya berada di bawah Departemen Kementerian Agama sekarang menjadi di bawah Presiden gitu ya Pak ya, begitu ya teman-teman ya. Nah akhirnya kita menjadi lebih leluasa, kita akan buat terobosan-terobosan yang nanti mudah-mudahan akan menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah, lebih profesional lah begitu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa nih. Semua produk, ini tolong nih wartawan ini mitra kita ya. Tolong, semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan ketiga obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya. Barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih
Ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? 18 ya. Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga udah kebangetan dah kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil ya, Pak Waka ya, kepala badan, Pak panggilnya Pak Ferry, Pak Afriansa Nur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, Peringatan. ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga, sanksi kedua itu adalah berupa satu, oh iya, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, saya tuh paling demen nongkrongnya tuh di pizza. Ya, ada kopi Vietnam, ditemenin nama Zupa Zup yang, waduh, dan tahu-tahu jelung udah jadi, baru kita pulang. Pizza Hut itu adalah lambang makanan Indonesia sekarang, karena kita sering nongkrongnya di mari, udah bukan makanan mana-mana. Dan jangan lupa, Pizza Hut itu selalu berpihak pada yang lemah dan yang kecil. Pizza Hut itu bahkan ya, dengar-dengar ya, saya nih yang bawa langsung sumbangan untuk masyarakat di Gaza. Itulah kontribusi Pizza Hut yang paling top, dan insya Allah selalu berada di garda terdepan dalam membela yang lemah. Itulah sisi kemanusiaan yang paling terkemuka dari Pizza Hut, wabil khusus Pizza Hut Indonesia.